Pernah tidak kamu merasa capek, padahal hari itu tidak melakukan banyak hal? Tubuhmu mungkin tidak terlalu lelah. Kamu masih makan, masih bekerja, masih berbicara seperti biasa. Tetapi ada sesuatu di dalam dada yang terasa berat. Sulit dijelaskan, namun nyata terasa. Kamu tersenyum di depan banyak orang, tetapi ketika sendiri, suasana tiba-tiba berubah sunyi. Malam hari menjadi lebih panjang, pikiran mulai ramai, tentang masa depan yang belum jelas, tentang harapan yang belum tercapai, tentang rasa takut kehilangan, tentang kecewa yang dipendam terlalu lama. Dan anehnya, semakin dewasa, semakin banyak hal yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Akhirnya kita mencoba mencari pelarian, menghibur diri tanpa henti. Scrolling media sosial sampai larut malam, mencari validasi dari manusia, mengejar uang, pencapaian dan pengakuan. Kita berpikir, mungkin kalau semua impian tercapai, hati ini akan tenang. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang yang punya banyak uang tetapi sulit tidur. Ada orang yang terlihat bahagia tetapi diam-diam sering menangis. Ada orang yang dikelilingi banyak teman tetapi tetap merasa sendirian. Karena ternyata, tidak semua rasa lelah berasal dari tubuh. Sebagian datang dari hati yang terlalu lama memikul semuanya sendiri. Dan di titik itu, manusia mulai sadar bahwa dunia memang bisa memberi kesenangan, tetapi tidak selalu memberi ketenangan. Sebab dunia selalu berubah. Hari ini kita bahagia, besok bisa kecewa. Hari ini dipuji, besok bisa dilupakan. Hari ini merasa memiliki, besok bisa kehilangan. Lalu hati mulai bertanya pelan, kenapa semua yang aku kejar belum benar-benar membuatku tenang? Mungkin karena selama ini kita sibuk mencari ketenangan kemana-mana, tetapi lupa kembali kepada tempat paling aman bagi hati, yaitu Allah. Di titik lelah itu, perlahan manusia mulai sadar. Mungkin yang selama ini terasa kosong, bukan karena kurang harta, bukan karena kurang teman, dan bukan juga karena hidup selalu buruk, tetapi karena hati terlalu lama jauh dari Allah. Kita sering sibuk memperbaiki hidup di luar, namun lupa menenangkan jiwa di dalam. Padahal, ada alasan mengapa setelah menangis dalam doa, dada terasa lebih lega. Ada alasan mengapa sujud yang panjang bisa membuat hati lebih ringan. Dan ada alasan mengapa ayat-ayat Al-Quran mampu menenangkan pikiran yang kacau. Karena hati manusia mengenal Tuhannya. Namun dunia sering membuat kita lupa. Kita dibuat sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa bahwa jiwa juga butuh istirahat. Kita bekerja tanpa jeda, berpikir tanpa tenang, mengejar tanpa arah. Lalu heran mengapa hati terasa hampa. Padahal, tidak semua kekosongan bisa diisi oleh dunia. Ada luka yang tidak sembuh hanya dengan uang. Ada gelisah yang tidak hilang hanya dengan hiburan. Ada sepi yang tidak selesai, meski dikelilingi banyak manusia. Karena ada bagian dalam diri manusia yang hanya bisa ditenangkan oleh kedekatan kepada Allah. Dan lucunya, seringkali kita baru benar-benar ingat Allah saat hidup sedang berat. Saat doa menjadi satu-satunya tempat bercerita. Saat air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Saat hati sudah terlalu lelah berpura-pura kuat. Di saat itulah, manusia mulai belajar bahwa Allah bukan hanya tempat meminta ketika hancur, tetapi tempat pulang dalam setiap keadaan. Lalu perlahan hati memahami sesuatu yang dulu tidak disadari. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah.
Ketenangan adalah ketika hati tetap percaya kepada Allah, meski keadaan belum berubah. Karena orang yang dekat dengan Allah tetap bisa menangis, tetap bisa kecewa, tetap bisa kehilangan. Namun di dalam hatinya ada keyakinan. Apapun yang terjadi, Allah tidak akan meninggalkanku. Dan keyakinan itu perlahan membuat hati yang kacau menjadi lebih tenang. Pada akhirnya, hidup akan mengajarkan satu hal kepada kita, bahwa tidak semua yang kita inginkan akan kita miliki. Dan tidak semua yang kita kehilangan berarti akhir dari segalanya. Ada hari di mana doa belum terkabul. Ada malam di mana air mata jatuh tanpa suara. Ada masa ketika hidup terasa sangat berat, sampai kita tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Namun perlahan, orang yang kembali kepada Allah mulai memahami sesuatu. Bahwa ketenangan sejati bukan datang karena hidup sempurna, tetapi karena hati yakin bahwa Allah selalu bersama dirinya. Dan saat keyakinan itu tumbuh, cara pandang seseorang terhadap hidup mulai berubah. Ia tidak lagi terlalu hancur karena kehilangan, tidak terlalu sombong karena keberhasilan, tidak terlalu bergantung kepada manusia. Karena ia tahu, manusia bisa pergi, dunia bisa berubah, keadaan bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Maka pelan-pelan, ia mulai belajar ikhlas, belajar menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, belajar percaya bahwa apa yang Allah takdirkan tidak pernah sia-sia. Walau kadang sulit dipahami sekarang, suatu hari nanti semuanya akan mengerti alasannya. Dan mungkin, selama ini Allah tidak sedang menjauhkan kita dari kebahagiaan. Mungkin Allah hanya ingin kita kembali dekat kepadanya. Karena seringkali manusia baru benar-benar bersujud dengan tulus setelah hatinya hancur. Baru benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh setelah kehilangan arah. Baru benar-benar mencari Allah setelah sadar bahwa dunia tidak mampu memberi ketenangan yang utuh. Maka jika hari ini hatimu sedang lelah, jangan menyerah. Tidak apa-apa berjalan pelan. Tidak apa-apa menangis. Tidak apa-apa merasa rapuh. Tetapi jangan jauh dari Allah. Dekatlah kepadanya, walau dengan langkah kecil. Mulailah lagi doamu. Perbaiki lagi sujudmu. Buka lagi Al-Qur'anmu. Cerita lagi kepada Allah, meski dengan air mata. Karena sejauh apapun manusia tersesat, Allah selalu membuka pintu untuk hamba yang ingin kembali. Dan bisa jadi, ketenangan yang selama ini kamu cari, bukan berada di dunia yang luas ini, melainkan di dalam hati yang kembali dekat dengan Allah.